Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perbedaan paradigma dan implementasi dari teori belajar kognitif dan humanisme. Istilah paradigma sendiri tergolong dari, seperti yang kita tahu, paradigma itu adalah kata yang jarang dipakai dalam percakapan yang bisa kita lakukan di setiap harinya. Dan meskipun demikian, kata paradigma ini tetap penting untuk kita ketahui dan harus kita pahami makna ataupun arti istilah ini yang sebenar-benarnya supaya tidak terjadi miskomunikasi ketika mungkin suatu saat kita berbicara entah itu di forum formal maupun non formal. Nah, sehingga saat ini istilah tersebut tetap digunakan supaya kita bisa mengetahui makna sesungguhnya dari paradigma. Nah, penjelasan dari paradigma sendiri adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap tentang semua hal. Paradigma dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut seorang peneliti bernama Robert Friedrich, arti dari paradigma sendiri adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, dan juga landasan berpikir yang dipakai atau dianut sebagai model ataupun konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Sehingga eh, kalau kita ambil secara gamblangnya, paradigma adalah kata yang berarti tentang landasan berpikir atau rencana, sebuah planning gitu. Gampangnya seperti itu aja. Kita ingin memahami lebih mudah. Kemudian implementasi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, implementasi ini memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Nah, hal ini berkaitan dengan sesuatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi berbasis kurikulum pada tahun 2002 menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan atau sudah dianggap sempurna. Jadi kayak paradigma tadi adalah planningnya, implementasi adalah tindakan setelahnya. Sebenarnya kedua hal ini sangat berkaitan. Kemudian contoh dari implementasi. Nah, contoh implementasi adalah kasus pemulihan COVID-19. Nah, kayak pada saat itu rencana pemulihan untuk kota yang mengalami bencana alam atau rencana memulihkan kota yang mengalami bencana alam seperti COVID-19 dengan cara dengan sistem memberi vaksin dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah adalah contoh dari implementasi. Implementasi sendiri butuh penyertaan spesifikasi teknis tertentu, komponen perangkat lunak atau standar perangkat lunak. Nah, lanjut, yaitu apa itu belajar. Kita masuk ke ranah belajar karena tadi tema yang saya sampaikan, saya sampaikan adalah perbedaan paradigma dan implementasi dari teori belajar kognitivisme. Jadi kita bedah dulu per kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu ada paradigma, kemudian implementasi, kemudian teori belajar, kognitivisme, dan humanisme. Sekarang kita menuju ke kata belajar. Nah, apa sih belajar itu? Apa itu belajar? Nah, arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengertian belajar yaitu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Seseorang dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Nah, belajar ini sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan napas, maka manusia akan terus belajar. Pada dasarnya, ketika belajar, kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, ketika belajar, kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. Jadi, ada guru, ada murid. Terlebih lagi, kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Meskipun ada beberapa orang yang introvert atau extrovert, kita tetap membutuhkan bantuan orang lain, terutama dalam hal belajar. Nah, jika digambarkan, belajar itu seperti bayi yang sedang mencoba untuk berjalan, makan, duduk, dan lain sebagainya. Secara naluriah, bayi akan bisa melakukan aktivitas seperti itu secara mandirinya. Tetapi,
tetap diperlukan manusia lain atau orang tuanya atau gurunya atau teman-temannya atau kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya dan lingkungannya untuk mengajarkannya agar aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Dengan bantuan manusia-manusia lain, sang bayi akan memaksimalkan kepandaiannya yang akan bermanfaat bagi kehidupannya di kemudian hari. Nah, dalam proses belajar ada yang nah, kemudian dalam proses yang nah, kemudian mohon maaf sebelumnya. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Nah, teori belajar sendiri adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didiknya. Namun, teori-teori belajar ini tidaklah wajib bagi seorang pendidik karena ada beberapa guru yang melakukan kegiatan belajar mengajar dengan teori yang sudah ia temukan sendiri atau bahkan tidak menggunakan teori, menggunakan caranya sendiri. Karena guru-guru tersebut lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat beliau belajar, karena sang guru ini pasti sudah pernah menjadi murid sehingga pengalamannya diterapkan untuk beliau mengajar kepada anak didiknya, kepada murid-muridnya. Seperti contoh kasus, ada seorang guru yang sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tanpa harus mengetahui teori belajar. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu teori belajar. Nah, teori belajar tadi ada langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik. Nah, teori belajar sendiri ini sebenarnya ada banyak. Tetapi yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik di Indonesia khususnya itu ada 4 teori. Yang pertama teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Nah, pada kesempatan kali ini, nama saya Ahmad Arif Burhanuddin Nasolihin, nomor induk mahasiswa 2201071110007, sebagai syarat ketentuan kelulusan mata kuliah psikologi perkembangan. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang teori belajar kognitif dan humanistik sesuai dengan topik yang saya bahas di awal presentasi tadi. Baik, lanjut saja langsung ke teori kognitif. Seorang psikologi asal Swiss, yaitu Jean Piaget, mengembangkan teori kognitif sehingga teori belajar kognitif disebut juga dengan teori belajar Piaget. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema atau perencanaan manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Seorang psikologi ini memberikan inti dari teori ini. Nah, inti dari teori Piaget, si Jean Piaget memberikan inti dari teorinya. Inti dari konsep ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata, seperti tadi. Kemudian lanjut. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Jadi, kayak teori kognitif ini kan tadi membahas tentang skemata atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dan kemudian inti dari belajar ini bukanlah dari hasil melainkan proses. Jadi seperti yang kita ketahui, teori kesimpulannya dari teori kognitif ini adalah perencanaan atau mungkin bagaimana seorang guru ini mendidik seorang murid tersebut untuk mencapai finish. Kita berbicara tentang jalannya, bukan tentang bagaimana hasil akhirnya. Dia finish di nomor 1, nomor 2, maupun nomor 3 itu terserah sang murid. Yang penting sang guru ini telah merangsang atau memberitahu dan melihat perkembangan sang murid, bagaimana cara dia sampai ke finish. Kemudian ada satu hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan atau menggunakan teori kognitif ini. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Kemudian yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Yang ketiga, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Nah, kita tidak bisa mengajar murid langsung secara gamblang gitu. Kita harus menerangkan pelan-pelan. Apalagi seorang siswa ini masih siswa sekolah dasar. Jadi seorang guru ini harus bersabar dan
secara detail untuk memberikan ilmu yang dipunya kepada seorang murid tersebut. Kemudian teori humanisme. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Nah, kalau yang tadi si kognitif ini dari sisi logis dan kompleks, kemudian kalau yang humanisme ini lebih ke sisi kemanusiaan. Nah, hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut pula dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan menggunakan hasil pengajaran yang berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik yang dimana lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, untuk teori behavioristik bisa dilihat di video beberapa teman saya di tugas UAS ini juga banyak yang menerangkan tentang teori behavioristik. Lanjut, sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai usaha untuk memenuhi psikologis manusia. Kemudian teori humanistik ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Nah, kalau yang dari teori humanistik ini, sang guru lebih cenderung mendekati sang murid melalui kontak fisik untuk melihat perkembangan kepribadian, perkembangan diri seorang murid tersebut secara langsung atau secara detail, sehingga sang guru ini bisa menentukan target apa yang perlu dicapai oleh seorang peserta didik tersebut. Nah, kita juga bisa menyebut sang guru ini sebagai seorang fasilitator untuk seorang murid tersebut supaya dia berkembang terutama dalam hal-hal positif. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Yang kedua, guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Nah, teori humanistik ini karena kita berdekatan langsung dengan murid, maka kita secara tidak langsung berusaha untuk menggali informasi dari seorang murid tersebut, background dari murid tersebut ketika dia belajar, kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti itu. Nah, teori belajar humanistik ini seperti itu. Nah, sang guru ini juga dituntut untuk kuat secara mental dan paham atau bisa dibilang sabar ketika sang murid mungkin mengungkapkan kata-kata yang kurang enak didengar untuk sang guru, apalagi di usianya yang masih dini karena sudah banyak kasus hal tersebut. Untuk yang ketiga, dalam teori ini guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas kondusif. Karena seperti yang kita ketahui, terutama anak-anak murid sekolah dasar, mereka ini sangat masih gemar bermain gitu. Jadi ketika belajar mungkin mereka masih asik dengan dunia bermain, sehingga mereka ini kurang berminat dengan dunia belajar. Nah, kita sebagai seorang guru atau seorang calon pendidik, kita harus mengetahui bagaimana cara mengkondisikan kelas supaya ketika belajar ini belajar, ketika bermain ini tetap bermain, sehingga murid tidak merasa bosan ketika berada di kelas. Nah, kemudian yang keempat, ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya sendiri. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih tenang. Jadi, sebagai seorang guru, kita juga tetap harus sadar diri dan mengetahui batasan-batasan kita ketika mengajar. Tidak ada salahnya kita minta tolong kepada mentor-mentor lain atau guru-guru lain, atau bahkan kepada orang tua dari siswa-siswa tersebut tentang bagaimana cara kita mengatasi sang siswa-siswa tersebut. Nah, lanjut ke kesimpulan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal presentasi, bahwa saya akan menyampaikan tentang perbedaan paradigma dan implementasi dari teori belajar kognitif dan humanisme. Nah, dari beberapa menit yang lalu, saya telah menerangkan beberapa keywords atau kata kunci dalam presentasi ini, yaitu paradigma, implementasi, teori belajar kognitivisme, dan humanisme. Sekarang saatnya menuju ke kesimpulan atau bisa kita sebut akhir dari presentasi ini. Nah, sebelum kita memberikan kesimpulannya, mungkin kita akan bahas lagi secara kasarnya atau secara intinya. Kognitif, sesuatu hal yang lebih ke rencana atau planning manusia dalam menjalani sesuatu. Kemudian, dan juga bagaimana munculnya atau diperolehnya skemata atau skema
rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungan, dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia, atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Kemudian humanisme, perkembangan pengetahuan dari sisi kemanusiaan atau membangun kepribadian murid dengan kegiatan positif. Kemudian perbedaan dua teori ini antara kognitif dan humanisme dalam paradigma. Paradigma sendiri secara kasarnya atau secara garis besarnya adalah keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya kognitif lebih menguatkan keyakinan atau niat seseorang, sehingga si kognitif ini lebih unggul dalam hal paradigma. Karena yang seperti kita ketahui, kognitif ini adalah bagaimana cara kita menentukan atau menata niat seseorang untuk melakukan sesuatu sebelum melakukan sesuatu, sehingga munculnya rasa percaya diri ketika kita menjalani rencana-rencana tersebut. Kemudian perbedaan dalam implementasi. Nah, garis besar dari implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dari segi penerapan, teori humanisme lebih condong karena pendekatan langsung ke anak didik merupakan langkah pembelajarannya. Kognitivisme, meskipun merencanakan sesuatu terlebih dahulu, tetapi dalam teori yang tertulis tidak diberikan arahan mengenai tata cara penerapan dari rencana tersebut, dan lebih ke memahami siswa secara tidak langsung melalui pola pembelajaran yang telah disusun secara kompleks. Nah, baik, kembali lagi ke teori kognitivisme, memang kita diajarkan untuk membuat sistem pembelajaran atau pola pembelajaran yang lebih detail, lebih kompleks. Namun, kita tidak diajarkan bagaimana cara kita memberikan teori tersebut kepada anak didik. Berbeda dengan teori humanisme, di mana kita mendekatkan diri dengan anak didik secara langsung. Sehingga untuk dalam hal implementasi bisa kita sebut bahwa teori humanisme ini lebih condong ke arah implementasi. Nah, meskipun kedua teori ini saling unggul dalam salah satu bidang, tetapi apabila tetap kita terapkan sebagai pendidik secara bersamaan, maka akan sangat berdampak positif bagi anak didik dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Karena dari apa yang telah saya sampaikan tadi dan apa yang telah telah saya pelajari, kedua teori ini sangat berkaitan dan sangat bagus apabila diterapkan secara tepat kepada anak didik. Nah, mungkin itu saja presentasi dan juga tugas UAS saya. Apabila ada salah kata atau mungkin sesuatu hal lain yang mungkin kurang enak untuk didengar dari video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.